Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua SMKN 5 Kota Tangerang. Belajar asik, belajar sejarah. Tetap semangat ya, walaupun kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk melakukan pembelajaran daring dari rumah. Baik, kita masuk untuk materi hari ini. Ini adalah materi tentang bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi dalam pengembangan iptek ini ada sejarahnya juga loh. Apakah bangsa Indonesia mampu untuk membuat pesawat terbang? Kalian pasti tahu, iya jawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah perkembangan iptek di Indonesia mampu menunjukkan bahwa Indonesia dapat memiliki teknologi juga yang bahkan pesawat terbangnya itu beberapa sudah dipakai oleh negara-negara lain dan bahkan dipakai oleh kementerian-kementerian di dalam negeri sendiri ya. Lalu bagaimana pengembangan iptek di Indonesia? Mari kita lihat, dan dalam hal apa saja. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Awalnya pada masa Hindia Belanda, teknologi yang dibawa ini adalah pabrik pertama yang ada itu adalah pabrik gula di wilayah Tegal. Nah, gula ini diolahnya atau didapatnya dari apa sumber alamnya? Yaitu dari tanaman tebu. Sebelum mesin uap muncul di wilayah Eropa, mesin-mesin yang dipergunakan untuk menggiling tebunya ini adalah menggunakan batu-batu bulat. Nah, dengan munculnya atau perkembangan teknologi yang lebih dulu di wilayah Eropa, yaitu adanya mesin uap, barulah di kemudian hari penggilingan tebunya menggunakan mesin uap. Ini akan saya sampaikan dahulu beberapa contoh pabrik-pabrik dalam hal pengembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia ya. Yang pertama ini adalah pabrik gula. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini setelah menggunakan mesin uap. Jadi sudah tidak menggunakan batu bulat besar sebagai alat untuk menggiling tebu. Selanjutnya, nah ini dia yang tadi dikatakan melalui PT Dirgantara Indonesia bahwa Indonesia sudah mampu untuk mengembangkan pesawat terbang. Nah pada saat itu ada di bawah almarhum Menristeknya adalah Profesor B.J. Habibie. Memang B.J. Habibie ini sejak kuliah di Jerman dia berniat untuk kembali lagi ke Indonesia untuk memajukan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi memang niat saya suatu hari nanti akan membuat pesawat terbang bagi negara Indonesia dan akan membuat bangga bangsa Indonesia. Dan memang dan memang Profesor B.J. Habibie ini memiliki sekitar 400 lebih mengeluarkan ya dalam hal bidang ini dia transportasi udara. Ini udah diakuin oleh dunia. Nah, di Indonesia bikin pesawat melalui PT Dirgantara Indonesia, karya anak bangsa. Selanjutnya muncul juga setelah adanya mesin uap. Nah, mulai muncullah kereta api. Jadi pada saat itu kereta apinya menggunakan mesin uap dan kemudian selanjutnya menggunakan bahan bakar, ada yang menggunakan batu bara ya. Dalam hal transportasi laut pun berkembang. Jadi dengan ditemukannya satu penemuan baru itu di Eropa yaitu mesin uap. Nah, itu ternyata dapat merubah segala sendi kehidupan dalam masyarakat dunia. Lalu Indonesia sendiri bagaimana perkembangan ipteknya di Indonesia? Apakah ada penemuan-penemuan yang memang sangat berarti sehingga dapat memajukan perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia? Nah, jadi ternyata
pada awal kemerdekaan Indonesia ini masih tertinggal dalam perkembangan ipteknya. Mengapa demikian? Nah, ini dia ada beberapa alasannya. Karena pendidikan barat yang terbatas. Orang-orang Indonesia ini jarang ada yang pergi belajar ke wilayah-wilayah western atau negara-negara barat ya. Hanya orang-orang yang tertentu dan terbatas, dan kebanyakan minatnya pun mereka masih dalam bidang hukum dan politik atau hubungan internasional. Selanjutnya, orang Indonesia sendiri itu jarang terlibat langsung dalam pengembangan ipteknya. Jadi memang tidak diajak, karena ingat pada saat itu kan kita masih masa kolonial ya, dan kita pun ada beberapa negara yang memang masuk berganti. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi jarang di dalam pengembangan ipteknya yang terlibat. Selanjutnya, tidak ada keinginan alih teknologi. Memang karena baru awal merdeka, jadi keinginan untuk memajukan iptek di Indonesia itu masihlah rendah. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia kan masih fokus sama yang namanya perjuangan. Kita udah bahas itu di materi sebelumnya. Jadi masih fokus terhadap perjuangan, terhadap yang namanya kolonialisme yang ingin masuk kembali ke Indonesia, serta juga adanya pemberontakan dari dalam Indonesia sendiri. Kemudian kalau di negara lain itu seperti Eropa itu ada yang namanya industrialisasi, dan kalau di Indonesia itu tidak terjadi yang namanya industrialisasi. Jadi adanya pergeseran, perubahan pola hidup ya, dari pola pertanian ke pola industri, jadi menghasilkan barang. Nah, kalau kita memang pada saat itu untuk makan saja itu masyarakat Indonesia itu masih sulit dalam hal pangan. Jadi lebih fokus ke dalam hal pangan serta kesehatan. Kemudian dalam masyarakat Indonesia sendiri itu tidak ada yang namanya inovasi ya, atau penemuan baru, atau bahkan pengembangan dari penemuan yang sudah ada. Nah, jadi itulah sebabnya bangsa Indonesia dalam hal iptek ini tertinggal. Beda dengan masa sekarang yang kita bisa dengan mudah itu pergi ke luar negeri, dan untuk beasiswa pun itu sudah ada. Sekalipun tidak beasiswa, tapi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia ini memang biasanya mengupgrade skill dari para karyawan itu dengan mengirim mereka ke pabrik-pabrik pusat, yaitu di negara-negara mereka, misalkan seperti Honda, mereka langsung ke Jepang itu untuk mengupgrade skill dari para karyawannya. Oke, selanjutnya. Lalu apa upaya bangsa Indonesia? Kan tidak mungkin kita tinggal diam begitu saja dalam hal iptek yang tertinggal. Tetaplah sebagai negara yang ingin maju, dan Presiden Soekarno pun menginginkan bahwa selain masyarakat Indonesia itu memang mulai dikenal oleh dunia internasional, nah di dalam negara Indonesia sendiri pun memang agak dipaksakan dalam hal pengembangan ipteknya ya. Kenapa? Karena agar kita bisa cepat sejajar atau dikenal oleh dunia internasional. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya membuat lembaga-lembaga pusat pengembangan iptek. Oke. Nah, lembaga-lembaga pusat pengembangan iptek dulunya ini adalah sekolah-sekolah yang memang dibuat oleh Belanda. Nah, untuk masyarakat Indonesia, tapi memang masih terbatas pada saat itu, hanya kalangan-kalangan tertentu. Tidak semua masyarakat Indonesia itu dapat mengenyam pendidikan tinggi, karena rata-rata mereka hanya mengenyam pendidikan, kalau kalian pernah dengar dari nenek atau kakek kalian itu namanya sekolah rakyat. Nah, itu setara SD SMP. Ya, itu seperti itu, dan itu pun tidak semua masyarakat Indonesia itu sadar untuk sekolah ya. Jadi yang namanya untuk membaca itu masihlah sulit untuk ditanamkan di Indonesia. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan lebih kepada bagaimana caranya kita itu hidup, bagaimana caranya kita itu makan. Nah, baik. Jadi setelah berakhirnya masa kolonial Belanda, Indonesia pun mulai merintis usaha pengembangan iptek secara bertahap. Nah, salah satunya adalah Institut Teknologi Bandung. Ini berdiri sekitar tahun 1920-an. Nah, ini merupakan peninggalan dari kolonial Belanda. Ini dijadikan modal dasar nih, dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk terus ada, dan akhirnya sekarang kan menjadi sebuah universitas yang memang sudah terkenal ya.
bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dahulu namanya Technische Hogeschool atau THS, disebut dengan Institut Teknologi Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung pada saat itu. Yang kedua, nah ini ada kampus IPB. Kalau kita berbicara ITB pasti apa? ITB, bukan IPB. Nah itu karena hampir sama. Nah kalau IPB ini lebih fokus karena masyarakat Indonesia sifatnya agraris. Jadi adalah pada saat itu adalah bagaimana kolonial Belanda untuk agar masyarakat Indonesia itu paham bagaimana cara memanfaatkan tanah yang subur yang ada di Indonesia ya. Jadi melakukan penelitian dalam bidang agraris. Nah, ini ada namanya Landbouwhogeschool, yaitu Sekolah Tinggi Pertanian Bogor. Jadi memang pada saat itu khusus dalam hal pertanian untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian di Indonesia. Selanjutnya, tidak hanya dalam bidang teknologi, kemudian dalam bidang pertanian, ada juga sebuah negara itu tentu membutuhkan yang namanya sebuah hukum. Nah, umumnya untuk negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, biasanya hukum kita mengacu kepada hukum dari negara tersebut. Nah, seperti Indonesia. Indonesia ini kita mengikuti hukumnya menggunakan hukum dari Belanda ya, yang sifatnya wetboek. Nah, nama sekolah hukumnya ada Rechtshogeschool atau RHS. Nah, dikenal dengan Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Kemudian tentu saja tidak lepas dari yang namanya kesehatan, karena pada masa itu banyak sekali yang namanya, jadi pandemi ini bukan hanya saat ini, jadi pada dulu pun pandemi itu ada, jadi dari cacar, kemudian ada yang namanya tuberkulosis, itu sama kita semua, saya sih tidak mengalami ya. Nah tapi pada masa itu ada pandemi seperti saat ini. Kalau saat ini itu disebut dengan COVID ya, tapi memang kan kalau zaman dahulu itu bukanlah, mungkin saya juga tidak paham, itu adalah bukan sebuah rekayasa genetik seperti sekarang yang memang teknologi pun semakin maju. Jadi namanya rekayasa genetika dari berbagai penyakit itu sudah bisa diadakan ya. Jadi bisa disebar menjadi penyakit pandemi dunia. Nah pada saat itu pun sama. Nah ini ada Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Geneeskundige Hogeschool namanya. Agak susah nyebut bahasa Belanda nih. Kemudian ada Institut Eijkman di Jakarta. Ini adalah tentang lembaga biologi molekuler. Nah, selanjutnya ini pasti kalian banyak yang tahu. Kalian tahu ini apa? Ini adalah BOSCA. Ya, kita nyebutnya BOSCA, Observatorium BOSCA di Lembang, Jawa Barat. Memang yang mendirikan ini semua adalah kolonial Belanda. Nah, BOSCA ini yang mendirikan adalah seorang Belanda. Jadi dia mengingat pesan ayahnya, jika kamu kaya, kamu itu tidak hanya meninggalkan kekayaan, tapi tinggalkanlah tinggalkanlah ilmu pengetahuan. Nah, untuk keturunan kamu selanjutnya. Kebetulan dia memang berada di Indonesia dan memiliki lahan perkebunan teh itu yang sangat banyak pada saat yang sangat luas pada saat itu di Lembang, dan Lembang kondisinya pun tidak seperti saat ini yang ramai. Jadi tempat BOSCA ini kan memang tinggi ya, Observatorium BOSCA ini untuk mengamati bintang ini memang lokasinya berada di tempat lokasi yang tinggi dan memang sangat bagus pada saat itu. Tapi kalau sekarang kan Lembang itu sudah penuh. Jadi terlalu ramai, tidak gelap, mengamati yang namanya bintang dan antariksa itu sudah semakin sulit. Nah ini kalau pernah jalan-jalan ke sini ini sangat menarik. Di sini ada makam dari pendiri BOSCA. BOSCA ini dibangun tahun 1923 sampai 1928. Kemudian setelah pasca kolonial, IPTEK di Indonesia ini mulai dirintis sejak tahun 1950-an. Berarti kalau kita ingat kembali itu adalah pada masa Orde Lama dengan presidennya adalah Insinyur Soekarno.
Nah, selain memanfaatkan warisan lembaga pendidikan dan penelitian masa kolonial, pemerintah dan para ilmuwan mulai menggagas pendirian lembaga pendidikan dan riset serta menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset luar negeri. Karena memang kita adalah negara yang baru merdeka yang lebih fokus kepada pangan, jadi untuk pengembangan riset ipteknya dalam segala sendi kehidupan bangsa Indonesia kita membutuhkan negara lain ya yang sudah lebih dulu memiliki teknologi dan ilmu pengetahuannya. Jadi tidak hanya yang namanya manusia tidak bisa hidup sendiri, itu semua berlaku sampai ke tingkat negara. Negara pun sama, tidak bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan negara lain. Nah, selanjutnya persoalan politik dan krisis ekonomi pada saat itu kita pernah bahas, itu melanda Indonesia selama kurun tahun 1950-an sampai 1960-an. Masih ingatkan yang namanya mega proyek mercusuar, bahwa Presiden Soekarno ini memang gencar-gencarnya ingin agar dunia luar itu mengetahui negara Indonesia itu ada loh, dan negara Indonesia itu mampu loh bersaing dengan negara lain walaupun kita baru merdeka. Itu gencar. Ya, pernah dibahas di situ bahwa memang Presiden Soekarno pun membuat yang namanya monumen, yang mau namanya situs itu sebagai simbol-simbol negara Indonesia. Oke. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan iptek dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita lihat di sini ada proyek-proyek dalam pengembangan iptek. Bisa lihat, ada yang pernah jalan-jalan ke sini, ini bisa dijadikan tempat wisata juga. Ini adalah Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur ini sebagai pembangkit tenaga listrik dan bendungan nih dia. Kemudian selanjutnya kan udah dimulai dibangun nih. Memang ya tidak kita pungkiri bahwa bangunan-bangunan yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu memiliki kekokohan yang bagus ya, sampai sekarang kita masih bisa melihatnya. Kemudian di sini ada bendungan dan pembangkit listrik Riam Kanan. Ini adanya di wilayah Kalimantan Selatan, Martapura. Kemudian ada juga karena kita wilayah agraris, nah ada pabrik pupuk urea di Palembang. Dibangunlah, mulai dibangun. Ini sih pabriknya sudah pabrik modern pupuknya. Selanjutnya ada jembatan Ampera di Palembang. Terkenal ya, jembatan merah Ampera di Palembang. Kemudian di Jakarta sendiri yang sebagai proyek mercusuarnya, kita bisa lihat di sini. Kalau ini pabrik baja, jadi memang pada masa kolonial pun itu bangsa Belanda kan sudah mencari sumber daya alam yang potensial dari wilayah Indonesia. Ternyata selain memang dahulu itu adalah lada, cengkeh, nah seperti itu, selain padi dan palawija, itu ternyata sumber bahan tambangnya sangat kaya di Indonesia ini. Dengan Indonesia kan negaranya kepulauan ya, hampir di setiap pulau Indonesia itu memiliki lokasi-lokasi tambang yang memang mineral tambangnya ini diakui oleh dunia. Nah, kalau ini adalah baja. Nah, kalau baja terkenalnya di mana? Wilayah Banten, Krakatau Steel di Cilegon. Kemudian kita lihat proyek mercusuarnya yaitu jembatan Semanggi di Jakarta. Ini kan menjadi simbol akhirnya. Kemudian ada gedung MPR dan DPR. Nah, ada juga Monumen Nasional Monas. Nah, ada juga yang sampai sekarang ini besar mega Masjid Istiqlal. Ada Monumen Dirgantara, ada patung Pak Tani. Banyak ya ternyata. Kenapa sih hal seperti itu masuk dalam sejarah pengembangan iptek di Indonesia? Ya karena memang kan kalian bayangkan aja dari masyarakat yang memang tradisional bagaimana bisa membangun sebuah yang namanya ini kan bisa dibilang ini adalah sebuah bangunan-bangunan. Nah, Monas ini bisa sampai sekarang berdiri, tidak miring, tidak rubuh, tidak jatuh. Itu kan merupakan sebuah pengetahuan ya, teknologi bagaimana caranya membuat sebuah monumen yang memang ternyata keren loh, canggih loh. Yang atasnya ini ternyata ada yang mendonorkan, ini adalah emas, ada bantuan nih.
Nah, ini ada emas. Nah, bagaimana membuat sebuah gedung, membuat sebuah yang namanya negara yang baru merdeka yang memang mereka dari petani itu bisa membuat nih yang namanya jalan tol. Nah, itu tidak bisa. Kalau misalkan kita hidup pada masa itu dan kita melihat itu, kita pasti akan tercengang. Tapi kan kita hidup di masa kini yang memang semuanya sudah serba modern. Jadi ketercengangan kita itu udah semakin berkurang. Tapi kalau kita lihat kalau kamu jalan-jalan ke wilayah pabrik-pabrik itu kita akan tercengang, wow, keren banget ya, yang namanya mesin-mesinnya itu juga luar biasa. Ya memang kalau mesin beberapa itu kita ada yang impor. Tapi bangsa Indonesia ini sudah bisa membuat hal ini, itu sungguh luar biasa loh. Karena kita masih baru dalam tahap awal kemerdekaan. Oke. Nah, pada awal tahun 1970-an, perkembangan iptek Indonesia ini mulai menunjukkan kemajuan. Tahun 70-an berarti tandanya kita udah ada di masa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Memang Presiden Soeharto ini dalam membangun Indonesia itu kan membuat Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, dan ada pembangunan jangka panjang. Jadi masing-masing presiden itu memang membuat rencana-rencana. Jadi kita tidak bisa loh berharap bahwa 5 tahun apa sih bisa dibuat sama presiden kita. Tidak seperti itu. Siapapun presidennya kita dukung. Kalau kita dukung, masyarakat mendukung, maka semua program itu akan berjalan dengan baik. Dan setiap presiden pun itu memiliki program-program. Tidak mungkin hanya dalam waktu 5 tahun program itu akan bisa terselesaikan. Semua itu bertahap. Ya, semua itu bertahap. Ada yang baru presiden bisa membuka lahannya aja, ada yang ternyata tidak bisa membuka lahannya, dilanjutkan pada masa presiden berikutnya, kemudian terciptalah sekarang jalan tol di mana-mana. Nah, itu semua kan bertahap ya. Begitu juga dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru, perkembangan ipteknya, pembangunan di Indonesia itu semua bertahap dari masa Orde Lama hingga masa saat ini. Jadi semua itu yang namanya perkembangan dan pengembangan baik ilmu pengetahuan maupun teknologi di Indonesia itu adalah secara kontinu, jadi terus menerus ya, tidak bisa tercipta hanya dalam satu malam. Bukan cerita dongeng candi bisa ada dalam satu malam, kan tidak seperti itu. Nah, kondisi ini membantu berkembangnya lembaga pendidikan perguruan tinggi dan pusat penelitian yang tentu amat mendukung perkembangan iptek di Indonesia pada masa kemudian. Jadi mulai ada nih, hal ini tidak lepas nih dari usaha pemerintah yang memang ingin menggiatkan dan menghidupkan iptek di Indonesia. Dan para ilmuwan itu juga mulai banyak di Indonesia karena sudah mulai banyak akhirnya dengan adanya beasiswa dari negara-negara lain, banyak orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri. Nah, hal ini membawa Indonesia untuk meningkatkan potensi iptek dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan iptek di Indonesia sendiri ini tidak lepas dari peran dan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah ini jadi dalam pengembangan ipteknya tadi selain peninggalan kolonial Belanda itu sekolah-sekolahnya diambil alih menjadi nasionalisasi menjadi milik Indonesia. Nah, selanjutnya pemerintah Indonesia pun membentuk sebuah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang memang fokus yang ditugaskan untuk lebih merumuskan dan menyusun pengetahuan yang dari bagian kebijakan nasional. Jadi semua itu tidak timbul begitu saja ya, ada jalan tol, ada gedung, emang udah sewajarnya lah itu adanya gedung seperti itu. Tidak, itu memang sudah difikirkan oleh pemerintah bagaimana negara Indonesia ini bisa dibangun. Adanya gedung-gedung. Nah, ini dia, dibuatlah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI pada 8 Maret 1956. Kemudian pada 6 Maret 1962 dibentuk Urusan Riset Nasional atau Durenas. Nah, Durenas ini adalah sebagai badan riset khusus dari MIPI. Kemudian Durenas ini berganti nama pada tahun 1963 menjadi Departemen Riset Nasional DRN. Jadi Indonesia itu sejak dulu sudah memiliki ilmuwan loh. Nah, ini mereka yang bekerja di sini nih, para ilmuwannya. Nggak kalah kita.
Tapi memang ketertinggalan itulah yang harus dikejar. Selanjutnya, pada 23 Agustus 1967, pemerintah Indonesia semuanya ini didifusikan menjadi satu badan yang disebut dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ini fusi dari Departemen Riset Nasional dan MIPI. Nah, LIPI ini dibentuk secara khusus untuk mengatur masalah riset dan teknologi di Indonesia. Riset yang dilakukan itu banyak, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang sosial, budaya, juga dalam bidang teknologi. Nah, LIPI sendiri ini mempunyai beberapa lembaga sebagai realisasi dari fungsi pembinaan tenaga penelitian yang ditujukan untuk pengembangan potensi iptek di Indonesia. Ada lembaga apa saja yang ada di bawah naungan LIPI? Nah, kalian bisa lihat ada LBN, Lembaga Biologi Nasional, ada LGPN, Geologi dan Pertama Nasional. Jadi semua lembaga ini ada memang untuk melakukan riset. Kemudian ada LGPN karena Indonesia bahan tambang banyak dan kemudian lautnya juga luas, jadi dibentuklah Lembaga Oceanologi Nasional atau LON. Kemudian ada juga Lembaga Fisika Nasional atau LFN, Lembaga Metalurgi Nasional LMN. Nah, kemudian Lembaga Kimia Nasional LKN, Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional atau Leknas, dan Lembaga Riset Kebudayaan Nasional LKRN. Dan hingga sekarang ini masih ada. Gedungnya berada di wilayah Jakarta. Nah, selain berdirinya LIPI, selama pembangunan jangka panjang kedua dirikan juga beberapa lembaga lainnya untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi. Nah, ini bisa dilihat, ini ada BATAN, yaitu Badan Tenaga Atom Nasional, kemudian ada LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, kemudian Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau BAKO Surtanal, kemudian ada BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ada Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Puspitek ya. Nah, kalian bisa lihat, ini hanya logo-logonya saja. Oke, jadi banyak ya ternyata di Indonesia itu dalam melakukan riset dan pengembangan. Nah, ini semua kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki teknologi lebih maju. Selanjutnya, bidang-bidang yang menjadi riset iptek di Indonesia itu ada bidang apa saja kah? Nah, tadi yang saya katakan karena negara Indonesia adalah negara agraris, berarti yang pertama itu adalah kita fokus kepada bidang kebutuhan dasar manusia. Ini untuk menunjang usaha peningkatan daya mampu fisik dan mental manusia Indonesia melalui usaha pemenuhan kebutuhan dasar. Penelitiannya difokuskan pada masalah pangan dan kesehatan. Padi. Kemudian dalam bidang sumber alam dan energi, menunjang pemanfaatan, pemeliharaan, penggunaan sumber alam dan energi untuk pembangunan nasional. Nah, ini diwujudkan melalui penelitian terhadap masalah sumber alam hayati, non-hayati, mineral, energi konvensional dan non-konvensional, serta masalah bencana alam. Ini kamu bisa lihat ini sumber daya alam non-hayati nih, tambang ya. Lihat, ini serem banget. Hole-nya besar sekali, lubangnya dalam. Kalau kalian jalan-jalan ke Papua, kalian lihat nih Freeport ya kayak begini. Itu tinggi badan kita sama ban mobil-mobil ya, jauh banget. Kita di situ seperti ada berada di negeri raksasa. Selanjutnya, dalam bidang industri, meningkatkan kemampuan nasional. Penelitiannya difokuskan kemungkinan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya sumber daya alamnya ini adalah ini getah karet. Tuh, karet itu memang itu secara tradisional masih dikret-kret, ditadahin di sini nih dalam suatu wadah karet, kemudian dikumpulkan, dijual, diolah. Nah, diolah menjadi apa? Salah satunya menjadi ban motor kalian, ban mobil, banyak ban sepeda, apapun itu dari alam
bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, menunjang kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Penelitian untuk apa? Meningkatkan ketahanan bangsa. Nah, untuk daya tangkal dewasa ini dan masa mendatang. Ini karya anak bangsa loh. Nah, mobil amfibi, keren banget kan? Nah, ini diproduksinya oleh PT Pindad ya, adanya di Bandung. Jadi kita itu lihat ini menjadi langganan dari PBB. Nah, PBB ini pesan mobil-mobil Panzer kayak gini untuk menjaga wilayah-wilayah memang sedang berkonflik. Nah, ini mobil-mobil kayak gini keren kan? Indonesia udah bisa menciptakan tank, kemudian kepala rudal, itu Indonesia udah bisa menciptakan. Senjata itu pun bisa Indonesia menciptakan. Cuma kok nggak tahu sih? Karena kalian tidak pernah mau mencari tahu, ya. Dunia itu sudah ada di genggaman kalian. Apa itu? Handphone. Jadi pergunakan handphone itu sebaik-baiknya, tidak hanya untuk bermain game saja. Silakan bermain games, tapi dari bermain games pun, selain bermain games, handphone itu, dunia itu udah ada di genggaman kalian. Bagaimana tinggal kalian cara menggunakannya dengan bijak, ya. Silakan kalian cari tahu itu, dunia itu udah ada di telapak tangan. Kecil bukan? Selanjutnya, dalam bidang sosial, ekonomi, filsafat, dan budaya, nah dibuatlah sebuah peraturan, diciptakanlah sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, berbagai penelitian dicurahkan pada studi dan dampak teknologi pada proses pembangunan. Bagaimanapun dalam pengembangan teknologi, pasti ada salah satunya, misalnya itu ada yang namanya limbah-limbah. Nah kan jadi itu diatur bagaimana para pengusaha agar tidak membuang limbah itu secara sembarangan. Mereka harus mengolah dahulu yang akhirnya menjadi sebuah limbah yang ramah terhadap lingkungan. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian yang pertama. Berikan contoh pengembangan ilmu teknologi dalam bidang komunikasi, informasi, dan transportasi. Contohnya, misalkan seperti ini, dalam teknologi komunikasi. Contohnya itu yang paling sederhana adalah tadi yang saya bilang, handphone. Handphone itu tidak serta-merta bahwa handphone itu berwarna. Handphone itu layarnya LCD. Handphone itu touchpad. Handphone itu bisa foto. Handphone itu memiliki video yang sekarang bisa merekam, mengabadikan setiap kegiatan kamu yang sifatnya positif. Kamu bisa upload ke YouTube, upload kemana. Nah, itu tidak serta-merta seperti itu. Itu di negara Western atau di negara Barat. Nah, ditemukanlah pada masa itu komunikasinya melalui telegraf ya, telegraf dan telegram. Nah, kemudian berkembang dari telegraf. Telegraf itu kan atau telegram kalau kamu tahu yang tik kalau kamu ikut pramuka. Nah, itu ada alatnya tik. Nah, sampai sekarang sih masih dipakai itu kalau misalkan di TNI, kemudian untuk wilayah laut. Nah, itu masih dipakai yang namanya kode-kode seperti itu, menggunakan kodenya itu adalah kode Morse ya. Nah, kemudian berkembang menjadi apa? Ada telepon lokal. Nah, itu di negara barat dulu ini. Nah, dirintis pada tahun 1953. Kemudian hubungan jarak jauh yang kita kenal telepon, kalau zaman dulu kita mau telepon aja klik. Nah, itu digituin. Itu pun saya lihatnya di film barat ya. Atau kalau kita jalan-jalan ke museum itu ada. Jadi bentuknya itu corong, ngomongnya dicorong. Nah, kemudian berkembang telepon komunikasi jarak jauh. Teleponnya itu gendut-gendut zaman dulu tuh, bulat gitu. Yang kita masih nah diputer-puter nomornya. Nah, handphone itu belum ada. Berkembang dulu menggunakan pager. Nah, setelah pager itu pesan yang kalau kalian kenal itu seperti SMS, tapi kalau dulu itu pager itu berjalan. Jadi antara dulu suara dengan pesan itu berbeda. Ini perkembangan teknologi. Nah, kalian nanti buat tahunnya itu dikeluarkan tahun berapa, adanya gitu ya, inventionnya itu tahun berapa. Nah, kemudian selanjutnya berkembang lagi menjadi handphone. Handphonenya pun kalau zaman dulu tuh yang terkenal itu adalah Nokia dan Siemens. Handphonenya tuh bukan handphone yang tipis, yang easy kamu bawa itu, yang kamu masukin kantong, kamu masukin dompet, itu udah
enak kayak gitu. Handphone itu berat, besar, sekalipun kemudian Nokia, Siemens itu mengeluarkan teknologi handphone kecil-kecil, tapi belum ada itu yang namanya berwarna, layarnya itu masih tidak berwarna. Baru teknologinya kalau jatuh itu tidak hancur, itu dari Siemens. Nah, kemudian Nokia juga sama membuat handphone besar yang kalau kita naik gunung masih bisa terjangkau, yang namanya komunikasi. Kan akhirnya berkembang kan, dari komunikasi itu ada yang namanya teknologi apa? Menara-menaranya dibangunkan, satelit-satelitnya. Jadi dari komunikasi sendiri itu banyak. Nah, teknologi-teknologi yang tercipta. Nah, itu adalah tugas kalian. Jadi dalam bidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Berikan contohnya perkembangan iptek di Indonesia. Oke, mari kita lanjut. Kita masuk ke dalam revolusi hijau. Revolusi hijau pengertiannya adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara yang lebih modern sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Padi itu dulu setahun sekali, kemudian berubah setahun 2 kali udah bisa panen. Ada juga sekarang berubah lagi, setahun itu ada yang 3 kali. Tapi semua itu akhirnya kan lebih kepada rekayasa genetika ya. Tapi tetap akhirnya kembali sekarang yang dicari adalah sayur-sayur dan beras-beras organik yang harganya jadi luar biasa. Padahal pada masa itu Indonesia itu semuanya organik. Nah, itulah dengan salah satu dampak negatif dari kemodernisasian perkembangan iptek ya, akhirnya kan berpengaruh juga dalam hal pangan untuk manusia. Kemudian, revolusi hijau ini disponsori oleh Rockefeller Foundation. Nah, orangnya tokohnya adalah Norman Borlaug, ahli agronomi dari Amerika. Dia menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Kondisi alam Meksiko itu panas. Nah, ini orangnya. Dia ini mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Nah, lalu bagaimana dengan revolusi hijau di Indonesia? Di Indonesia, gerakan revolusi hijau sudah ada sejak pemerintahan Orde Lama melalui program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Nah, ketika ada program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat BIMAS ini, produksi beras per tahun ini menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada 1950 meningkat menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Luar biasa ya. Oke. Jadi di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah Pulau Jawa umumnya, nah itu ditanamlah padi. Karena memang pertaniannya kan wilayah tanahnya itu masih luas. Ini ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, wilayah Jawa Barat ada, wilayah Kuningan tuh sampai sekarang penghasil beras Pandanwangi kalau kamu tahu. Nah, itu dari Kuningan luar biasa, itu bagus. Nah, pada masa reformasi bagaimanakah revolusi hijau? Nah, dibentuk gerakan Mandiri Gema termasuk gerakan Mandiri Hortikultural Tropika Nusantara yang disebut dengan Gema Hortina menuju ketahanan hortikultural. Kemudian peningkatan produk pertanian padi dengan menggunakan sistem of rice intensification atau SRI. Nah, dari revolusi hijau ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya mendorong lahirnya varietas unggul di bidang pertanian. Kemudian mendorong penggunaan teknologi di kalangan petani seperti sistem irigasi. Karena pada saat dulu Indonesia petaninya mengandalkan sistem tada hujan. Makanya tadi saya bilang bisa setahun sekali, bisa paling banyak setahun 2 kali dalam panen padi. Ya, kemudian dibuat nih sistem irigasi itu adalah saluran-saluran kecil tadi ada. Nah, itu contoh kali-kali kecil itu dibuka untuk mengairi sawah-sawah petani. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya dalam bidang pertanian dan menciptakan kestabilan ekonomi terutama di sektor pertanian. Lalu dampak negatifnya
yaitu petani yang belum siap dengan teknologi maka akan tertinggal dalam penggunaan ilmu pengetahuan teknologi di bidang pertanian. Jadi ada yang masih senang menggunakan cara tradisional. Justru tadi yang saya sampaikan, kalau kita lihat yang namanya hasil sayuran dan tanaman-tanaman organik itu kan dilakukan secara tradisional. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan yang namanya pestisida. Jadi benar-benar kalau sayuran dimakan ulat itu lebih bagus. Kenapa? Artinya tidak banyak bahan kimia atau racun yang ada di dalam tanaman tersebut. Makanya dunia ini kan mulai semua itu terbolak-balik kembali. Tapi tetap manusia intinya adalah mulai sadar kesehatan. Memang tanaman dengan menggunakan pestisida itu lebih kuat. Nah, tetapi itu berpengaruh terhadap tubuh manusia yang memakannya. Nah, ini di sini ada penggunaan pupuk terus-menerus ini dapat menyebabkan ketergantungan petani terhadap pupuk. Jadi biar hasil panen bagus, kasih pupuk. Nah, begitu juga dengan penggunaan pestisida, justru malah akhirnya menimbulkan hama yang menjadi masalah baru bagi para petani. Itulah revolusi hijau di Indonesia. Nah, tugas yang kedua dari revolusi hijau. Jelaskan dampak perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dalam hal rusaknya sistem ekologi, kemudian dalam hal pembakaran hutan. Ini satu persatu ya, dari A sampai F kalian jelaskan. Apa dampaknya dalam hal rusaknya sistem ekologi dengan adanya ITEK. Jadi dalam sistem ekologi ini merusak. Apa itu dijabarkan sama kalian? Kemudian dalam hal bisa tercipta pembakaran hutan. Kenapa demikian? IPTEK maju tapi pembakaran di mana-mana. Karena di Indonesia, ketika Indonesia hutannya terbakar, dunia internasional ini malah mengecam. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah menjadi paru-parunya dunia. Jadi hutan di Indonesia ini memang benar-benar harus dijaga, tapi miris. Banyak sekali penebang-penebang liar atau pengusaha-pengusaha liar yang mengambil kayu-kayunya. Memang kayu di Indonesia ini bagus-bagus. Nah, itu bisa diimpor keluar. Kemudian mengancam keseimbangan ekosistem. Terus gaya hidup yang merusak lingkungan hidup manusia itu seperti apa? Dan munculnya patologi sosial. Jadi ada dua tugas kalian yang dua ini beranak pinak. Oke? Saya tunggu tugasnya. Silakan kirim secara japri untuk kelas yang saya ajar. Ini tugas untuk minggu ini. Dengan demikian selesai sudah materi sejarah tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi apa yang kalian lihat saat ini, apa yang kalian nikmati saat ini, apa yang kalian miliki saat ini, itu semua tidak serta-merta muncul hanya dalam sekejap mata. Tapi semua itu adalah merupakan proses dari para pendahulu-pendahulu kita, tokoh-tokoh kita, ilmuwan-ilmuwan kita yang menciptakan bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu bisa nyaman, aman, tenang, tentram, dan sejahtera hidup dan tinggal di negara Indonesia. Jalan yang kalian nikmati seperti saat ini itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Semua itu ada pengorbanan dan ada penelitiannya. Semua yang kalian miliki, nah ya, yang kita nikmati bersama-sama itu adalah hasil dari riset, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa minder bahwa negara Indonesia adalah negara yang memang mampu untuk berdiri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Hilangkan yang namanya pikiran, oh keren banget ya menikah dengan orang bule. Tidak, itu sama, semua itu sejajar. Justru orang bule sekarang yang bangga menikah dengan orang Indonesia. Jadi jangan ada beranggapan orang barat itu keren. Tidak, kenapa kita harus mendiskriminasikan atau mendiskreditkan ras kita sendiri ya. Ras bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang hebat, itu sejak dulu. Sebelum adanya IPTEK yang tadi kita bahas, baik pengetahuan maupun teknologi, di Indonesia pun sudah ada teknologi pada masa zaman purbakala. Purbakalanya ini dalam hal masa-masa kerajaan. Kalian lihat sudah ada peninggalan-peninggalan kerajaan yang luar biasa. Baik itu di wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah Banten sendiri. Itu sudah ada teknologi seperti itu.
Sebelum dikembangkan yang namanya sawah dengan irigasi di wilayah Baduy yang sejak dahulu itu sudah dikenal yang namanya itu sistem pengairan serta lumbung padi. Nah, kalau kita kenal sekarang dengan ketahanan pangan, Baduy itu sejak dulu sudah mengajarkan yang namanya ketahanan pangan. Dia menyimpan padi, bagaimana caranya agar sepanjang waktu ketika musim kemarau itu mereka tidak kelaparan. Ya, jadi sebenarnya kita harus bijak, hidup berdampingan. Jangan mentang-mentang kita hidup di masa modern, semua serba gadget, semua serba instan. Nah, kita melupakan kebijakan-kebijakan dari masa lalu. Jadi hal-hal yang sifatnya tradisional pun itu ternyata masih bisa menguntungkan. Ya, jadi semua modern itu tidaklah jelek, tapi modern pun tidaklah terlalu berlebihan. Nah, kalau menurut saya modern itu adalah bagaimana cara kita menyikapi, kita hidup berdampingan dengan memang teknologi yang sangat pesat. Jadi teknologi itu adalah harus dimanfaatkan, bukan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Nah, seperti itu ya. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.